Setiap kali kita online, sadar nggak sih, kita tuh sebenarnya meninggalkan jejak yang nggak kelihatan. Sebuah cerita tentang diri kita yang ditulis dalam bentuk data. Nah, inilah yang kita sebut jejak digital. Hari ini kita bakal belajar cara ngebacanya. Dan, yang lebih penting, cara nulis ulang ceritanya. Coba deh, pikirin aktivitas online Anda hari ini. Tiap klik, tiap pencarian, tiap kali scroll, mungkin Anda ngerasa lagi sendirian, tapi sebenarnya Anda nggak pernah benar-benar anonim. Anda selalu ninggalin sesuatu. Pertanyaannya, apa itu? Analogi ini pas banget loh. Coba bayangin Anda lagi jalan di pantai. Setiap langkah pasti ninggalin jejak kaki di pasir kan? Nah, dunia digital tuh persis kayak gitu. Setiap situs yang Anda buka, setiap tombol suka yang Anda pencet, itu semua kerekam dan ngebentuk jejak yang unik tentang diri Anda. Oke, jadi ini dia definisi resminya. Jejak digital itu, ya semua rekaman data dari aktivitas online kita. Mulai dari riwayat pencarian di Google, foto liburan yang diupload, sampai sepatu yang cuma Anda masukin ke keranjang belanja tapi nggak jadi dibeli. Semuanya itu dirangkai jadi satu potret digital tentang siapa diri Anda. Oke, jadi kita semua punya jejak ini. Terus kenapa kita harus peduli? Nah, ini penting banget, karena jejak ini bawa dua resiko besar yang bisa ngaruh ke semua hal, mulai dari keuangan sampai reputasi Anda. Jadi ngelola jejak digital ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan. Risikonya ini bisa kita bagi jadi dua nih. Yang pertama soal keamanan. Informasi pribadi kita bisa aja dicuri, dan ujung-ujungnya bisa kena penipuan finansial. Yang kedua, reputasi. Cuitan iseng hari ini bisa jadi alasan kita nggak dapat pekerjaan impian di masa depan. Dampaknya tuh nyata banget, bisa ke dompet, bisa juga ke karir. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Ternyata, nggak semua jejak digital itu diciptakan dengan cara yang sama loh. Ada dua jenis utama, jejak yang kita buat secara sadar dan jejak yang tercipta otomatis di belakang layar. Bedanya jelas banget. Jejak aktif itu ya apa yang Anda bagikan dengan sengaja. Misalnya upload foto atau nulis komentar. Anda sadar lagi ngelakuin itu. Nah, sebaliknya, jejak pasif itu dikumpulin di belakang layar. Contohnya kayak cookie di situs web yang lacak kebiasaan browsing Anda buat nampilin iklan. Atau aplikasi yang nyatet data lokasi Anda. Ini terjadi otomatis, seringnya tanpa kita sadari. Oke, udah cukup ngomongin risikonya, sekarang waktunya kita cari solusi. Tenang aja, kita punya kok kendali atas jejak digital kita. Yuk, kita lanjut dan lihat gimana caranya kita bisa ngebangun jejak yang bukan cuma aman, tapi juga positif. Ini dia 5 langkah praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Anggap aja ini semacam checklist buat ngejaga kesehatan digital Anda. Mari kita bahas satu persatu ya. Fondasi keamanan digital itu ada di kata sandi yang kuat. Dan kuat di sini bukan sekedar kata yang rumit ya, tapi beneran kayak benteng pertahanan. Pakai campuran huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari info pribadi kayak tanggal lahir, karena itu tebakan pertama para peretas. Dan yang penting juga, ganti secara berkala, karena benteng sekuat apapun perlu diperkuat dari waktu ke waktu. Berikutnya, soal data pribadi inti Anda. Coba deh, anggap nomor KTP atau alamat rumah Anda itu kayak kunci brankas. Nggak mungkin kan Anda kasih ke sembarang orang? Nah, terapkan kehati-hatian yang sama pas lagi online. Sebelum ngisi formulir apapun, tanya dulu ke diri sendiri. Situs ini beneran butuh info ini nggak ya? Dan apa saya percaya sama situs ini? Ini nih, aturan emas di dunia digital. Mikir dulu sebelum posting. Soalnya, internet itu punya ingatan yang panjang banget. Sesuatu yang kelihatannya lucu atau sepele hari ini bisa jadi masalah di masa depan. Jadi, selalu tanya ke diri sendiri, kira-kira 10 tahun lagi saya bakal baik-baik aja nggak ya kalau postingan ini dilihat semua orang? Mengamankan akun itu krusial banget. Tentu, jangan pernah bagiin kata sandi Anda. Tapi ada satu tips pro nih, aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Artinya, setelah masukin kata sandi, Anda perlu masukin kode kedua yang dikirim ke ponsel. Ini ibarat nambahin gembok kedua di pintu digital Anda. Jadi kalaupun ada yang nyuri kunci Anda, yaitu kata sandi, mereka tetap nggak bisa masuk tanpa ponsel Anda. Coba deh, sekali-sekali jadi detektif buat diri sendiri. Coba cari nama lengkap Anda di Google. Ini cara paling gampang buat lihat apa yang dunia lihat tentang Anda. Siapa tahu ada foto lama yang memalukan atau akun forum yang udah lupa. Anggap aja ini kayak audit rutin buat reputasi online Anda. Bersihin apa yang nggak perlu. Pada akhirnya, semua jejak yang kita tinggalkan ini, semua data ini, menyatu menjadi semacam warisan. Warisan digital kita. Ini adalah cerita tentang siapa kita, apa yang kita pedulikan, dan gimana cara kita berinteraksi dengan dunia. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Kalau seandainya jejak digital Anda adalah satu-satunya hal yang orang lain lihat tentang Anda, cerita seperti apa yang disampaikannya? Pastikan itu adalah cerita yang Anda banggakan. Terima kasih sudah menyimak.